Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Janila dengan NIM 0310192025, Tadris Biologi 1 semester 6 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Eni Halimatus Syahdia Pak Pahan MPD dengan mata kuliah Statistik Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan SPSS dalam statistik pendidikan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang cara penggunaan SPSS itu, alangkah baiknya teman-teman itu harus mengetahui apa sih itu SPSS. Jadi, menurut buku Agus Tribasuki 2014, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik yang cukup tinggi serta manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif. Jadi, itulah menurut buku Agus Tribasuki. Jadi, awalnya itu SPSS digunakan untuk pengelolaan input data ilmu sosial saja, sehingga diartikan SPSS itu sebagai statistik for the social science. Nah, itu dulu. Jadi sekarang itu sudah memperluas kemampuan SPSS-nya sehingga bisa mengelola input data riset, ilmu sains, dan produksi pabrik dan lain-lainnya, sehingga sekarang itu SPSS diartikan atau kepanjangannya itu sebagai Statistic Product and Service Solution. Nah, itulah pengertian dari SPSS. Jadi, teman-teman nggak bingung lagi nih apa kepanjangan dari SPSS. Nah, yang pertama itu cara menggunakan SPSS dan menginput data. Tahap pertama, buka aplikasi SPSS yang telah kamu install di laptopmu. Jadi, pastikan laptop kalian itu telah menginstal aplikasi SPSS. Nah, di sini di laptop saya itu sudah terinstall aplikasi SPSS Statik 24. Nah, setelah udah di-download, maka kita buka aplikasinya. Nah, setelah aplikasi itu terbuka, maka akan terlihat tampilan seperti di bawah ini. Di sini ada dua tampilan layar. Yang pertama ini layar yang pertama ini adalah layar yang bergaris-garis, biasanya disebut layar untitled. Sedangkan yang kedua ini putih polos. Nah, layar yang untitled ini digunakan untuk input data, sedangkan yang putih polos ini biasanya untuk outputnya. Jadi di layar untitled ini juga terdapat dua bagian layar. Yang pertama itu ada data view, dan yang kedua ada variable view. Nah, ini tampilan variable view dan ini tampilan data view. Nah, sebelum kita mau menginput data, kita itu harus menentukan variabelnya dulu. Nah, kita buka kolom variable view-nya dulu. Jadi, kita isi dulu di bagian kolom variable view. Nah, misalnya itu di sini kita ingin mengambil dari data berat badan dan tinggi badan siswa. Jadi, di bagian namanya ini kita tulis nih di berat badan siswa dan tinggi badan siswa, seperti di sini. Berat badan dan tinggi badan ini contohnya ya teman-teman. Jadi berat badannya itu kita tulis singkat saja BB, dan tinggi badannya itu kita tulis juga singkat TB. Nah, di bagian kolom nama ini kita tidak boleh menggunakan spasi, namun kita boleh menggunakan @ Oke, cara selanjutnya. Nah, setelah di bagian nama terisi, maka kita klik di bagian
type. Nah, setelah kita klik di bagian type, maka timbullah menu-menu seperti yang di sini. Nah, jika datanya itu angka, maka kita pilih numeric. Namun, harus diingat teman-teman, jika datanya itu kata-kata, maka kita pilih string ini ya. Nah, jadi di sini datanya itu ternyata saya itu menggunakan datanya angka, maka kita pilih numeric dan klik OK. Cara selanjutnya, nah setelah nama terisi, type juga terisi, maka kita mengisi kolom label. Nah, setelah itu di menu bagian label ini untuk memberi penjelasan atau keterangan dari nama. Misalnya di sini tadi kan, nah di sini kan BB, maka di label ini kita jelaskan apa itu BB. Nah, berat badan. Nah, lalu yang kolom kedua itu adalah TB anak. Apa ini TB? Nah, keterangannya. Jadi TB itu adalah tinggi badan anak, begitu ya. Nah, di bagian label ini baru kita boleh menggunakan spasi. Nah, spasi. Oke, cara selanjutnya. Nah, di bagian menu measure. Nah, tadi misalnya kita sudah mengisi nama, type, lalu kita label, lalu kita mengisi di bagian measure. Nah, ketika klik bagian measure, maka tampilannya itu akan muncul scales, ordinal, atau nominal. Jadi, jika kita di sini menggunakan data angka, maka kita itu memilih bagian scale. Oke, kita klik bagian scale. Oke, cara selanjutnya. Nah, kita itu sudah masuk ke bagian data view, di bagian sini pula data view. Tadi kan di variable view, jadi kita selanjutnya akan mengisi data di data view. Nah, alangkah baiknya itu teman-teman mengetahui bahwa kalau di variable view ini angka yang ke bawah itu menunjukkan jumlah variabelnya. Nah, ketika angka yang ke bawah ini kita menunjukkan jumlah variabelnya. Namun, ketika di data view, angka yang ke bawah ini menunjukkan jumlah atau banyaknya responden. Nah, jadi ketika kita membuka lembar data view di sini, maka di sini akan ada tampilan nama tadi, di sini ada tampilan TB, dan di sini ada tampilan BB. Jadi di nama ini kita isilah nama yang akan kita input datanya itu, seperti Mawar, ini saya sudah tulis Mawar, Putri, Amel, Bella, Andi, dan lain-lain sebagainya. Di sini ya namanya sudah ditulis. Jadi cara selanjutnya itu, nah setelah di bagian nama itu sudah terisi nama-nama siapa saja yang akan kita input datanya, maka di bagian BB ini tadi, misalnya di bagian BB itu kita mulai memasukkan variabelnya untuk menginput data. Misalnya itu Mawar BB-nya 45, Putri BB-nya 55, dan seterusnya. Lalu ketika sudah terisi semua, di bagian TB-nya tadi, nah kita isilah Mawarnya 150, Putri 160, Amel 170, dan seterusnya. Nah, nanti angka ini misalnya 45, kita klik di sini 45, lalu 55. Di sini nanti hasilnya itu akan menjadi 45,00 atau 55,00. Mengapa di akhirannya ada 00? Di akhiran ini ada 00 karena di desimal ini, di bagian variable view.
bukan di data view ya teman-teman, di variable view. Nah, di variable view di menu desimalnya ini itu kita tidak mengisikan angkanya atau kita isi angkanya 0. Makanya di sini akhirannya 00. Gitu ya teman-teman. Oke, cara yang selanjutnya. Nah, itu kan sudah kita input tuh datanya, udah semua. Berat badannya sudah semua terisi, tinggi badannya juga semua terisi. Jadi, nah di bagian atasnya ini alat untuk bagian pengelolaan datanya. Nah, di bagian atas ini alat untuk pengelolaan data statistik datanya, data SPSS-nya. Jadi mulai dari transform, ini transform datanya yang pertama, yang kedua ini adalah analisis. Banyak ini data-datanya. Lalu cara selanjutnya. Nah, ketika kita sudah selesai menginput data-datanya, berat badannya sudah kita isi, tinggi badannya sudah kita isi, nama-namanya sudah kita isi, maka cara yang selanjutnya itu adalah cara penyimpanan file SPSS. Yang pertama itu caranya sangat mudah teman-teman. Yang pertama, klik file pada menu bar dan pilih save sehingga kontak dialog save data as itu akan muncul seperti gambar yang di sini yang saya tampilkan ini. Nah, ketika data save itu muncul, maka pilih director folder. Nah, sesudah pilih director folder, maka masukkan nama file kita. Apa nih namanya? Misalnya nilai. Ini ya saya membuat nilai. Terus save as-nya itu SPSS statistik. Lalu kita klik save dan kita klik OK. Maka otomatis file yang teman-teman buat tadi akan tersimpan dengan mudah. Nah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang cara penggunaan SPSS. Bukankah mudah ya teman-teman? Sangat mudah dan amat mudah. Jadi itu adalah cara penggunaan SPSS yang masih tahap pertama. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.